يومكم هذا يوم الدين اعلموا أن يوم هذا يوم الدين ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم على فيه الصيام إذا طعم الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على الطعام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد ضيافة للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Idul Fitri undangan Allah rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian pada hari ini, sehingga kita semua dapat bersama-sama melaksanakan salat hari raya Idul Fitri untuk mengagungkan dan memuji Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya
Idul Fitri 1 Syawal adalah sebagai pertanda bahwa kita semua umat Islam benar-benar telah selesai menunaikan tugas perjuangan fisik dan mental, melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan segala rangkaiannya sebulan penuh, menahan diri dari kesenangan-kesenangan lahiriah jasmaniyah demi mencari kenikmatan rohaniyah, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri undangan Allah yang berbahagia. Hari ini adalah hari gembira dan bahagia untuk seluruh manusia, untuk semua golongan dan lapisan masyarakat, terutama sekali umat Islam di seluruh dunia yang telah berpuasa sebulan lamanya. Hari ini adalah hari berbuka, hari bersenang-senang dan bersukaria. Maka tidak perlu lagi ada di antara kita ada yang menyimpan rasa sedih dan duka, sentimen, iri hati, permusuhan dan sebagainya. Semua perasaan kecewa, dendam, kesumat dan sebagainya, marilah kita akhiri. Kita lebur pada hari ini, kita wujudkan kerukunan dan perdamaian serta ukhuwah Islamiyah yang akrab antara yang satu dengan yang lain. Marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, mengikhlaskan pengabdian kita kepadanya dengan setulus-tulusnya lewat bidang tugas dan lapangan pekerjaan kita masing-masing. Marilah kita bina ukhuwah Islamiyah, kita pererat hubungan silaturahmi dan kasih sayang sesama manusia, khususnya umat Islam, agar kita ini menjadi lebih sejuk, gembira, tenang, tentram dan bahagia sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah hubungan silaturahmi. Dan juga dalam hadisnya yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni yang memutuskan hubungan silaturahmi. Lebih dari itu, perlu kita pelihara dan kita tingkatkan terus hubungan kita dengan Allah dalam wujud pengabdian yang seluas-luasnya guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua jalur hubungan inilah yang perlu kita pelihara dengan sebaik-baiknya, yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia sesuai dengan firman Allah yang terungkap di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia senantiasa diancam kehinaan, manusia senantiasa diancam kerendahan dimanapun dia berada, kecuali apabila manusia bisa menjaga atau memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri undangan Allah rahimakumullah. Setelah kita selesai memenangkan perjuangan mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan dan berhasil menemukan kembali kesucian dan jiwa kita, maka marilah kita pertahankan mutu keimanan dan kesucian kita tersebut. Kita lestarikan amalan-amalan utama yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan agar iman dan takwa kita benar-benar semakin mantap dan sanggup menyambut datangnya era pembangunan dengan berbagai perangkat teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini.
Hadirin rahimakumullah, kemajuan teknologi dan modernisasi benar-benar mengkhawatirkan masa depan umat. Apabila tidak dikawal dengan bekal mental yang kuat dan kesadaran beragama yang tinggi. Kiranya kita semua telah maklum bahwa arus pembangunan dewasa ini sudah semakin memantapkan diri di bidang peningkatan industri. Yang hal ini otomatis akan membawa perubahan dalam berbagai hal di bidang sosial kemasyarakatan kita. Langsung maupun tidak langsung, proses industrialisasi akan mengubah sikap mental masyarakat dan perilaku sosial masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah Idul Fitri undangan Allah rahimakumullah. Dalam masyarakat industri yang akan lahir adalah masyarakat baru dengan segala rujukan yang baru pula. Industrialisasi tidak hanya menguntungkan pembangunan secara ekonomi saja, tetapi akan pula mengubah pandangan masyarakat tentang ekonomi itu sendiri. Persoalan yang mengundang keprihatinan kita adalah akibat kedangkalan dan semakin melemahnya peran agama dalam kehidupan masyarakat kita. Perkembangan masyarakat yang syarat dengan pemajuan sektor ekonomi dan industri tidak hanya akan melahirkan kecenderungan materialisme, tetapi juga dapat berakibat semakin renggangnya masyarakat dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, nilai-nilai agama, dan sikap-sikap luhur lainnya. Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari industrialisasi sosial juga akan mempermudah masyarakat dalam menyerap informasi dari berbagai belahan dunia, yang mana informasi itu tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya bermanfaat. Semakin maju tingkat ekonomi yang dicapai masyarakat, akan semakin banyak pula kemudahan-kemudahan yang bisa diraih oleh mereka. Untuk pembinaan generasi muda dan masyarakat, perkembangan tersebut dapat mempengaruhi sikap mental mereka, terutama ketika kontrol sosial dari para orang tua mereka semakin lemah, sementara kemajuan teknologi semakin melaju dengan derasnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa yang penuh dengan nilai-nilai luhur dan berbudi pekerti mulia, tentunya kita sadar bahwa semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut pada suatu saat akan luntur dan kemudian memudar apabila tidak diimbangi dengan upaya-upaya pembinaan yang terarah dan terencana secara matang. Langkah-langkah dan upaya-upaya tersebut itulah yang bisa diharapkan dapat menyelamatkan bangsa ini dari segala akibat negatif dari gerak pembangunan dan modernisasi dewasa ini. Untuk itu, masyarakat kita di masa mendatang diharapkan tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi juga perlu memiliki ketangguhan mental dan moral agama untuk menghadapi perkembangan kemajuan teknologi di masa mendatang. Modal dasar yang dapat dijadikan daya tangkal yang kini dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak lain adalah agama. Sikap agama yang benar-benar arif dan serius, sebagaimana yang kita lakukan selama bulan Ramadan, akan dapat dijadikan pembimbing mental masyarakat dalam kehidupan yang bagaimanapun tingkat kemajuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pengamalan agama yang mantap dalam perkembangan dan dinamika atau perubahan sosial yang bagaimanapun akan dapat menjadi filter, akan dapat menjadi saringan atas segala pengaruh negatif dari arus perkembangan kemajuan teknologi. Dengan meyakini dan mengamalkan serta menghayati benar-benar nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, masyarakat modern yang dicita-citakan bangsa Indonesia akan dapat terkendali dan terarah.
Kalau tidak, maka kerusakan mental dan moral masyarakat akan semakin parah. Kita saksikan pergaulan muda-mudi saat ini menjadi liar tanpa diikat oleh norma agama dan etika. Pengetahuan agama yang dimiliki oleh seseorang mungkin tidak mampu berperan untuk menerangi kalbu pemiliknya yang sedang dilanda keresahan mental dan kegelapan rohaniahnya. Hal ini tidaklah berarti bahwa pembangunan teknologi dan modernisasi harus dicegah atau dihentikan. Saya pikir bukanlah demikian maksudnya. Barangkali persoalannya sekarang adalah bagaimana cara untuk tetap menyuburkan dan melestarikan nilai-nilai ajaran Islam sehingga mampu berdaya guna dalam membina mental masyarakat yang sedang melaju dalam pembangunan ini. Lebih lanjut, upaya-upaya apa saja yang mesti dan harus dilakukan agar nilai-nilai agama ini benar-benar dihayati dan mampu menuntun atau mewarnai segenap tingkah laku dan perbuatan umat Islam pada umumnya. Hadirin rahimakumullah. Dunia modern identik dengan masa di mana manusia telah digurui oleh teknologi. Manusia seakan-akan tidak berdaya menampilkan dirinya sebagai makhluk yang termulia di persada bumi ini, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surah At-Tin pada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kehidupan manusia modern senantiasa dikejar oleh target material yang mana tidak seluruhnya dapat membahagiakan manusia. Tanpa disadari, kemajuan teknologi telah melilit manusia dengan berbagai batasan-batasan nafsu keduniawian. Akhirnya manusia bisa berubah menjadi pengabdi teknologi. Hal ini dapat kita lihat. Begitu banyak saudara-saudara kita yang setiap hari bangun dari tidurnya lebih awal, bahkan sebelum terbit fajar. Namun sayang sekali mereka tidak mampu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat subuh yang merupakan salah satu kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena terburu-buru untuk bisa sampai ke tempat kerja di pabrik-pabrik mereka masing-masing. Kalau sudah demikian, maka ternyata kehidupan modern tidak hanya menyangkut keampuhan teknologi, tetapi juga menyangkut keampuhan jiwa dan kematangan mental manusia untuk menyaring segala yang timbul yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut. Tanpa adanya mental yang kuat, manusia bisa tersesat jalan, karena dari satu sisi jalan yang ditawarkan oleh teknologi tidak seampuh yang diduga, bahkan mengambil efek lain yang lebih mencekam masa depan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Norma-norma kehidupan semakin kabur dan tidak mempunyai pijakan yang jelas. Ajaran-ajaran tentang moral, akhlak dan etika semakin tergeser dan cenderung dilupakan dan diabaikan. Merosotnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah hasil dari arus teknologi dan modernisasi dalam segala bidang kehidupan manusia. Satu hal yang tidak mustahil terjadi manakala semakin tinggi tingkat sosial ekonomi yang diraih oleh seseorang, maka semakin tajam pula jurang yang memisahkan dari nilai-nilai moral dan norma-norma agama. Seolah-olah kemajuan sosial ekonomi bertentangan dengan ajaran Islam. Semakin tinggi tingkat ekonominya, manusia kebanyakan semakin mementingkan urusan pribadinya dan hampir-hampir tidak mengenal adanya norma-norma agama yang harus dipatuhi bersama. Karena agama telah dipandang sebagai penghambat peningkatan prestasi pemuasan nafsu pribadinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebagaimana terungkap dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah."
wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari firman Allah tersebut dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan sosial ekonomi yang dianugerahkan Allah kepada kita semua seharusnya kita syukuri dan kita jadikan sarana untuk semakin memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita semakin dekat kepadanya. Oleh karena itu, maka sekali lagi marilah nilai-nilai iman dan takwa yang kita capai selama bulan Ramadan yang lalu kita pertahankan dan kita kembangkan terus untuk bekal hidup kita di dalam menyambut datangnya arus pembangunan di masa-masa mendatang. Akhirnya pada kesempatan kali ini, marilah kita mantapkan kembali ukhuwah Islamiyah dengan saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya, antara istri dan suami, anak dan orang tua, dan juga dengan para tetangga dan seterusnya, sehingga kita semua benar-benar Idul Fitri, benar-benar kembali suci bersih, kembali kepada fitrah kesucian kita, bebas dari dosa baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Hadirin kaum muslimin undangan Allah rahimakumullah. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا مجيب السائلين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kuasa, dalam suasana gembira dan bahagia ini ya Allah, kami semua benar-benar mengharap ampunan-Mu ya Allah. Kami semua benar-benar mengharap ampunan-Mu ya Allah. Kami sadar kami terlalu banyak lengah dan lalai kepadamu ya Allah. Padahal rahmat dan karunia-Mu terus saja melimpah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyayang, kami semua adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Lebih-lebih dalam pembangunan teknologi dan modernisasi seperti sekarang ini yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Oleh karena itu bimbinglah kami ke jalan-Mu yang benar ya Allah, jalan yang Kau ridhai ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kekuatan jasmani dan rohani agar kami mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, berikanlah kepada kami apa-apa yang baik buat kami menurut Engkau ya Allah, dan jauhkanlah dari kami apa-apa yang kurang baik bagi kami menurut Engkau ya Allah. Karena Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa, dan Engkau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sisa-sisa umur kami ini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, baik dalam kehidupan kami di dunia kini maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Baguskan amalan-amalan kami ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Luaskan rizki kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Hasilkan maksud dan tujuan kami ya Allah. Berikan cahaya ke dalam hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah memberikan cahaya kepada bumi dengan cahaya matahari dan bulan-Mu selamanya ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana mereka amat sayang dan cinta kepada kami tatkala kami masih kecil ya Allah. Berkati dan rahmatilah anak cucu kami yang hidup di zaman yang berbeda dengan kami ini ya Allah. Cucurkan hidayah, inayah serta taufikmu ya Allah kepada para pemimpin-pemimpin dan guru-guru kami, agar mereka senantiasa ada dalam jalan yang lurus, jalan yang kau ridai, bukan jalan yang kau murkai ya Allah. Bila mereka lemah, kuatkanlah ya Allah. Bila mereka keliru, betulkanlah ya Allah. Bila mereka menyimpang, luruskanlah ya Allah. Bila mereka khilaf, ingatkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan, agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Satukan kami ya Allah. Satukan kami ya Allah. Kami rindu melihat kaum muslimin di zaman Rasulullah yang bersatu itu ya Allah. Satukan kami ya Allah. Satukan kami ya Allah. Kami rindu melihat kaum muslimin yang bersatu di zaman Rasulullah itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu jelas benarnya, agar kami dapat melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan pula kepada kami yang salah itu jelas salahnya, dan berikan kepada kami kemampuan agar kami dapat meninggalkannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واحفظنا فإنك خير الحافظين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا إلى صراط مستقيم ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على النبي سيدنا يا رسول الله صلى الله على النبي. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu serta para jamaah terlebih yang telah menjadi muzaki, yang telah memberikan zakat infak. Ya, kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang membawa koran atau sampah-sampah, mohon agar dirapihkan. Yang membawa koran agar dirapihkan, dibawa pulang kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi